Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi pada pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai hal-hal menarik dalam dunia biologi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai dunia tumbuhan dengan ketercapaian kompetensi materi berdasarkan 3.8, yakni mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi U berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Yuk kita mulai belajar dan simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalian pernah kan melakukan kegiatan di alam bebas seperti kegiatan hiking, menjelajah alam, atau kegiatan pramuka di sekolah? Nah, kalian pasti memperhatikan lingkungan sekitar kalian kan? Pastinya di sekeliling kalian ada berbagai tumbuhan yang memiliki ciri khas tersendiri. Ada tumbuhan yang memiliki pohon yang besar, ada tumbuhan yang menempel di batu, kayu lapu, atau ada juga tumbuhan yang hidup di sela-sela tumbuhan lain. Dari berbagai tumbuhan yang kita lihat tadi, akan kita pelajari di video kali ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Meskipun tumbuhan memiliki keanekaragaman yang tinggi, akan tetapi terdapat beberapa persamaan ciri dari berbagai keanekaragaman tumbuhan tersebut. Sehingga mereka dapat dikelompokkan menjadi satu kingdom yang sama, yakni kingdom Plantae. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan tersusun dari berbagai ciri. Di antaranya, yang pertama, tumbuhan memiliki sel eukariotik, yakni sel yang memiliki membran inti. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, tumbuhan termasuk organisme autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri karena tumbuhan ini memiliki kloroplas. Tumbuhan juga memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Adanya dinding sel ini menyebabkan sel tumbuhan memiliki struktur yang kaku dan tidak dapat berubah bentuk. Dan yang terakhir, tumbuhan juga mengalami metagenesis, yakni pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Nah, kalian sudah mengetahui berbagai ciri secara umum dari tumbuhan kan? Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, maka kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dapat dibagi ke dalam beberapa divisi. Yakni yang pertama ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian ada Pteridophyta atau yang dapat dikenal sebagai tumbuhan paku, dan yang terakhir ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji yang tergolong dalam spesies tumbuhan dengan jumlah yang paling banyak hidup di bumi. Oke kelas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ialah divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang paling sederhana karena belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut sejatinya tumbuhan kecil yang tergolong dalam kelompok tumbuhan dengan habitat yang menempel pada berbagai substrat seperti pohon, kayu lapu, kayu mati, serasah, tanah, dan bebatuan. Meskipun belum memiliki akar sejati, tumbuhan lumut memiliki struktur berupa akar semu yang disebut sebagai rhizoid. Alasan lain lumut disebut sebagai tumbuhan yang sederhana karena tidak memiliki berkas pembuluh xilem dan floem. Lumut sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada lumut daun, kemudian ada lumut hati, dan yang terakhir ada lumut tanduk. Selain divisi Bryophyta, kingdom Plantae juga terdapat divisi Pteridophyta atau yang biasa kita kenal dengan sebutan tumbuhan paku. Nah, berbeda dengan tumbuhan lumut tadi, tumbuhan paku ini telah memiliki akar,
batang, dan daun sejati, serta sudah memiliki berkas pembuluh silem dan floem. Tumbuhan paku ini dapat tumbuh di air yang disebut dengan hidrofit, pada tempat yang lembab yang disebut dengan higrofit, atau bisa juga menempel pada tumbuhan lain yang disebut dengan epifit. Sehingga tumbuhan paku atau Pteridophyta tergolong dalam tumbuhan tingkat rendah yang dapat hidup pada keadaan yang bersuhu lembab dan juga bersuhu kering. Oleh karena itu, tidak jarang jika kita nantinya menjumpai tumbuhan paku di daerah lembab seperti di bawah pohon, di pinggir sungai, di lereng-lereng terjal, di pegunungan, bahkan banyak yang bersifatnya menempel di batang pohon. Tumbuhan paku atau Pteridophyta memiliki beberapa jenis, seperti yang pertama ada paku kawat, kemudian yang kedua ada paku sejati, yang ketiga ada pakor ekor kuda, dan yang terakhir ada paku purba. Selanjutnya, divisi terakhir dari kingdom Plantae adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Jika ditanya, apa sih Bu tumbuhan berbiji itu? Nah, tumbuhan berbiji merupakan salah satu golongan tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi dengan ciri khas yakni adanya organ berupa biji. Sehingga tumbuhan ini sering disebut dengan kormus sejati yang tubuhnya jelas memiliki perbedaan dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya, seperti mempunyai akar, batang, bahkan daun sejati. Oleh karena itu, Spermatophyta ini dapat dibagi menjadi dua, yakni ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan juga ada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dari jenis tumbuhan Spermatophyta tadi, yang pertama akan kita bahas yakni Gymnospermae atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan berbiji terbuka. Apa sih Gymnospermae itu? Nah, Gymnospermae merupakan tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji, sehingga bijinya tampak dari luar atau berada pada permukaan daun buah. Tumbuhan Gymnospermae ini biasanya berupa tanaman berkayu yang memiliki bermacam-macam habitus. Bentuk pertumbuhannya menunjukkan sangat bervariasi, di mana berbagai variasi tersebut mencakup atas pohon yang tinggi, kemudian pohon yang mirip palem, kemudian ada juga yang mirip perdu atau tumbuhan perdu, dan yang terakhir liana. Oleh karena itu, tumbuhan Gymnospermae ini dapat dibagi menjadi beberapa kelas. Divisi. Yang pertama ialah Cicadophyta, misalnya pada tumbuhan pakis haji. Kemudian yang kedua ada Gingophyta, yakni contoh spesiesnya Ginkgo biloba yang merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup dari divisi tersebut. Kemudian yang ketiga ada divisi Coniferophyta yang contohnya pada spesies pohon pinus. Dan yang terakhir ialah divisi Genetophyta yang contohnya terletak pada tumbuhan melinjo. Nah, itulah merupakan klasifikasi dari tumbuhan berbiji terbuka atau yang biasa kita sebut dengan Gymnospermae. Berikutnya, jenis tumbuhan Spermatophyta yang terakhir yakni Angiospermae atau yang biasa kita kenal dengan tumbuhan berbiji tertutup. Apa sih Angiospermae itu? Nah, Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang tergolong dalam jenis tumbuhan berbunga, yang dimana bunga ini merupakan dasar dari struktur organ reproduksi yang berkembang pada divisi tumbuhan ini. Divisi Angiospermae atau jenis dari Spermatophyta ini dibagi menjadi dua, yakni ada monokotil dan juga ada dikotil. Contoh dari tumbuhan monokotil yang ada di lingkungan sekitar kita seperti padi, jagung, kunyit, dan lain-lain. Selain tumbuhan monokotil, ada juga tumbuhan dikotil yang memiliki contoh seperti singkong, kentang, tomat, hingga kembang sepatu.
Itulah tadi penjelasan singkat dari Kingdom Plante atau dunia tumbuhan yang kita pelajari. Jika ada yang kurang paham, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.